Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fortun dengan NIM 202410111142 akan menjelaskan tentang tugas modul 2, yaitu eksplorasi data dengan Matplotlib. Kelas Data Mining C. Yang pertama tugas 1 yaitu tentang jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Oke. Ini saya akan menjelaskannya. Dataset itu merupakan kumpulan data di seluruh data yang akan dianalisis yang terdiri dari atribut-atribut yang mengandung informasi penting. Kemudian ada data training dan data testing. Untuk data training itu merupakan sekumpulan data yang memiliki atribut label atau kelas yang digunakan oleh mesin untuk mengenal karakteristik kumpulan data sehingga menghasilkan sebuah pola atau model data. Sementara untuk data testing merupakan sekumpulan data yang juga memiliki label atau kelas yang digunakan untuk menguji ketepatan pola atau model dalam mengklasifikasikan data testing. Yang berikutnya, jelaskan proses penyusunan dataset. Oke, yang pertama ini, penyusunan dataset itu kita harus melakukan identifikasi atau merumuskan secara tepat masalah yang akan kita ambil datanya yang diperlukan untuk data mining ini. Yang kedua, itu kita mengumpulkan data dari masalah yang ada. Jadi kita mengumpulkan data bisa dari berbagai sumber, bisa dari perangkat mobile atau PC, kamera, atau alat rekam, dan sumber-sumber yang lainnya yang bisa kita cari itu di internet banyak. Lalu ada juga metode-metode yang berbeda yang bisa kita lakukan secara langsung, yaitu kita bisa melakukan observasi, wawancara dengan narasumber, atau melakukan kuesioner kepada masyarakat, atau kita bisa mencari di database dan metode-metode lain. Yang ketiga, kita bisa melakukan data cleaning, atau setelah data ini kita dapat atau kita kumpulkan, kita bisa membersihkan atau mengurangi situasi-situasi yaitu yang bisa terjadi atau yang kita dapat dari data ini. Bisa ada mengandung nilai duplikat atau kesalahan-kesalahan saat kita mengumpulkan data. Jadi, untuk menguranginya kita bisa melakukan data cleaning tersebut. Untuk data cleaning ini bisa banyak cara yang kita lakukan. Yang pertama itu ada agregasi, yaitu penggabungan beberapa atribut data ini menjadi sebuah atribut baru. Ini untuk menghilangkan duplikat. Yang berikutnya ada sampling, atau pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasi. Jadi jika ada beberapa data yang sama, atau maksudnya itu bisa kita wakilkan, itu kita bisa mengambil beberapa data saja, tidak perlu semuanya. Kemudian ada dimensional reduction atau pengurangan jumlah atribut. Yang berikutnya ada feature subset collection. Ini bisa menjadi cara lain untuk mengurangi dimensi dari kata ini. Kemudian ada diskritisasi dan binarisation. Ini berupa merubah fitur-fitur continue tersebut menjadi fitur kategorikal. Jadi ada beberapa fitur yang bisa kita kategorikan gitu. Lalu yang berikutnya ada attribute transformation, yaitu sebuah fungsi untuk memetakan sebuah rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru. Selanjutnya itu 3, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna dataset iris. Dataset iris sendiri ini merupakan dataset multivariate yang diperkenalkan oleh ahli statistika dan biologi Inggris, yaitu Ronald Fisher pada tahun 1936. Dataset bunga iris ini sangat terkenal di dunia machine learning yang digunakan untuk klasifikasi sendiri.
Dataset ini memiliki catatan atau atribut itu dengan ukuran panjang dan lebar untuk sepal dan kelopak bunga. Dataset ini terdiri dari 50 record atau 50 data untuk masing-masing dari 3 jenis atau 3 spesies iris, yaitu yang pertama iris setosa, yang kedua iris virginica, dan iris versicolor. Lalu untuk petal dan sepal sendiri itu, petal ini merupakan helai mahkota bunga dan sepal ini merupakan helai dari kelopak bunga tersebut. Kemudian yang keempat, kita disuruh untuk memasukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Dan kita pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu ada setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Ya, berikutnya. Nah, di sini kita sudah, yang pertama sudah ada import NumPy SNP untuk mengimport NumPy-nya. Kemudian ada import matplotlib atau matplotlib pplot ini untuk mengimport matplotlib-nya. Ini kita singkat menjadi PLT. Nah, di sini terdapat array yang kita dapat ini dari dataset yang sudah ada, yaitu dataset iris. Nah, di sini sudah terdapat untuk petal dan sepalnya. Jadi di sini terdapat 150 ya kurang lebih dari 3 varian ini atau 3 spesies. Nah, di sini kita masukkan ke array-nya. Nah, ini sudah saya inputkan ya semua dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Kemudian untuk mengelompokkannya, nah di sini setosa sendiri, ini maksudnya 045 ini dari indeks ke 0 sampai indeks sebelum 45. Ini merupakan setosa. Kemudian untuk virginica, ini dari indeks ke 45 sampai indeks sebelum 90. Untuk versi color ini ada indeks ke 90 sampai indeks sebelum 135. Dan unknown sendiri ini merupakan jenis yang belum diketahui. Jadi unknown sendiri ini dari indeks 135 sampai indeks terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat untuk indeksnya sendiri. Nah, di sini kita di sini data sendiri ini sampai 44. Berarti indeks sebelum 45 di sini sudah benar. Lalu untuk virginica-nya, nah di sini dari indeks sebelum 90 yaitu 89. Kita lihat di sini itu indeks 90. Benar. Nah, berikutnya untuk versi color sendiri ini dari indeks 90 sampai indeks sebelum 135. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kan versi colornya itu 90 ya, dari indeks 90. Nah, sampai sebelum indeks 135. 134. Lalu kemudian berikutnya untuk unknown sendiri dari indeks 135 sampai terakhir. Nah, ini itu indeks 149. Nah, ini sudah benar. Lalu untuk mengetahuinya kita print terlebih dahulu.
Nah, di sini setosa, virginica, dan versicolor. Nah, kita bisa lihat ini merupakan array 2 dimensi dari setosa, kemudian ada virginica, kemudian ada versicolor, dan ada unknown. Kemudian untuk yang keempat, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini kita sudah diberi bantuan, yaitu menggunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Ini ada yang pertama sepaleng dan petal white. Jadi kita mencari atau membuat scatter plot ini. Yang pertama ini sepaleng dan petal white. Di sini terdapat XY. Untuk kita ketahui untuk yang X ini kita ibaratkan menjadi sepal length, dan Y ini untuk petal white. Nah, di sini untuk membuat scatter plot ini saya menggunakan indeks. Pertama itu, nah di sini ada 0, 1, 2, 3. Itu kita sebut ini indeks. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sepal length dan petal white menjadi scatter plot. Nah, untuk sepal length-nya sendiri ini merupakan berada di indeks 3, dan petal white-nya sendiri ini berada di indeks 0. Begitupun di spesies name-nya ini berlaku untuk semuanya, jadi dari spesies semuanya. Karena letaknya sama semua untuk petal white, petal length, sepal white, dan sepal length-nya. Nah, karena tadi sudah saya katakan untuk sepal length-nya terdapat di indeks ketiga, dan petal white-nya terdapat di indeks ke-0. Nah, untuk setosa sendiri di sini disuruh menggunakan warna merah. Kemudian untuk versicolor-nya ini sama, indeks ketiga dan indeks ke-0 untuk petal white-nya dengan menggunakan PLT scatter yang berasal dari matplotlib. Kemudian kita beri warna green. Untuk yang berikutnya, indeks ketiga dan indeks ke-0 sama untuk virginicanya, itu kita beri warna biru. Kemudian untuk unknown sendiri sama, tapi kita beri warna kuning untuk membedakan antara setosa versicolor, virginica, dan unknown sendiri. Kemudian untuk title-nya sepaleng dan petal white, dan labelnya ini sama, yaitu sepaleng dan petal white. Nah, di sini sudah terlihat untuk scatter plot-nya ya. Ini merah, hijau, dan biru, kuning. Kemudian scatter plot untuk sepal white dan petal length. Nah, di sini sepal white dan petal length. Di sini terdapat sepal white dan petal length. Jadi di sini terdapat indeks kedua dan indeks ke-1. Nah, di sini sudah benar indeks kedua dan indeks ke-1. Ini juga, jadi sama seperti sebelumnya, hanya beda di indeks saja, di bagian indeks saja. Nah, di sini title-nya sepal white and petal length. Ini pun labelnya. Nah, di sini terlihat perbedaan dari
pada sebelumnya ya. Di sini untuk pengelompokannya sendiri, yang paling rendah itu merupakan kita bisa lihat yaitu yang warna red untuk cephaloid dan petalengnya, yaitu setosa. Helai mahkota bunga dan kelopak bunganya. Nah, kemudian berikutnya yang C, untuk cephaloid dan petaloidnya. Jadi, kita bisa lihat di dataset dari iris ini untuk cephaloid dan petaloid. Di sini cephaloid ini indeks kedua dan petaloid ini indeks ke-0. Nah, di sini kita lihat sudah benar berlaku untuk semuanya karena di dataset ini posisinya ini terletak di kolom yang sama untuk spesies, nama spesies. Nah, di sini kita lihat untuk hasil dari scatter plotnya ini. Nah, di bawah ini sama, kelas paling bawah itu ada setosa. Nah, yang berikutnya ada sepaleng dan petaleng. Nah, kita bisa lihat di datasetnya, sepaleng dan petaleng. Itu indeks ketiga dan indeks ke-1. Nah, di sini kita bisa lihat indeks ketiga dan indeks ke-1. Nah, kita eksekusi. Nah, di sini bisa kita lihat setosa berada di kelas terendah dan yang tertinggi itu ada Virginica. Itu yang berwarna biru ini. Yang berikutnya nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Karakter dari kelas pada scatter plot ini bisa kita lihat yang memiliki kelas atau spesies yang sama ini jaraknya akan berdekatan. Jadi kita bisa lihat di sini kan berkelompok antara berwarna merah dan berwarna hijau sendiri, warna biru sendiri. Lalu yang untuk anggun ini karena kita belum mengetahui dia termasuk jenis spesies yang mana, jadi dia letaknya tuh tersebar. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk mengetahui karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot ini bisa kita lihat dengan melalui visual ini. Jadi yang memiliki kelas atau spesies yang sama itu akan berkelompok atau jaraknya berdekatan. Lalu yang nomor 7, perhatikan data yang berjenis anon. Jelaskan cara meramal jenis data anon. Berdasarkan pertanyaan ini, perhatikan data yang berjenis anon. Nah, jadi di sini anon tersebut berwarna yellow ya. Nah, di sini yellow ini letaknya bersebaran. Jadi untuk meramal jenis data anon ini kita dapat melihat pada posisi titik yang paling berdekatan atau berkelompok. Jadi kita bisa memprediksikannya dari letak titik tersebut. Nah, di sini untuk yang ini berwarna kuning yang berada di area merah ini, berarti kita bisa simpulkan atau kita bisa prediksi bahwa yang berwarna merah ini, yang berdekatan dengan berwarna merah ini, anunnya itu bisa kita masukkan ke dalam spesies setosa. Lalu yang berdekatan dengan warna hijau bisa kita
prediksi atau bisa kita masukkan ke dalam spesies untuk yang ini versi color. Lalu untuk yang berkaitan dengan berwarna untuk yang berdekatan dengan warna biru, jadi kita bisa masukkan ke spesies Virginica seperti 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, Versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, warna hijau untuk Versicolor, dan biru untuk Virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tulisan. Di sini kita sudah diberi panduan. Nah, untuk membuat parallel coordinate plot, kita menggunakan array yang sudah ada di atas tadi. Lalu kita kelompokkan ini petal weight sendiri, petal length sendiri, sepal weight sendiri, sepal length sendiri. Ini spesies ini untuk ya untuk menamai saja, bisa diberi nama apa saja. Lalu untuk parallel coordinate plot sendiri ini merupakan metode untuk mengeksplorasi penyebaran data multidimensi pada respon kategori dan melihat apakah ada sebuah persamaan atau perbedaan gitu. Ya, di sini kalau untuk koordinat untuk parallel coordinate plot ini kita menggunakan line-nya. Untuk scatter plot sendiri itu menggunakan titik-titik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data yang berkelas Setosa ini ya, yang berwarna merah ini, untuk petal weight-nya dia berada paling rendah, kemudian di tengah ini ada Versicolor, kemudian yang ketiga ini ada Virginica berwarna petal white. Jadi petal white ini, kita ingat kembali, petal ini helai mahkota bunga. Jadi untuk lebar dari helai mahkota bunga paling rendah itu ada Setosa, kemudian yang sedang atau yang kedua ini ada Versicolor, dan yang paling lebar dari spesies ini itu terdapat Virginica. Lalu untuk panjang helai mahkota bunganya yang terendah ini masih diduduki oleh Setosa. Kemudian yang kedua ini sama, itu versi color, dan yang paling lebar ini Virginica. Lalu untuk lebar dari kelopak bunganya sendiri ini paling rendah ini ada versi color dengan warna hijau. Lalu ada yang kedua ini ada Virginica yang berwarna biru. Lalu yang Setosa ini terlihat menyebar ya, tapi dia bisa dikatakan berada di tengah-tengah gitu, untuk Setosa ini. Lalu untuk panjang dari helai kelopak bunganya sendiri ini masih sama, terendah itu dari Setosa, lalu Versicolor, dan yang tertinggi ini Virginica. Dan jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk karakternya sendiri. Jadi untuk paralel sendiri ini kita menggunakan line ya. Dan untuk karakter-karakternya bisa dilihat dari kedudukan dari line-nya tersebut.
Sekian penjelasan dari saya, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.